Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor selaku CPB saya hormati, serta Bapak Ibu Guru saya hormati. Sebelum acara dimulai, tidak lupa marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara pengibasan aksi nyata budaya positif yang merupakan materi dari modul 1 Diklat Calon Guru Penggerak yang dilaksanakan oleh dan di hari nanti yang akan mengibaskan adalah Bu Rektor. Kami mohon dengan kita semua memberikan support yang terbaik kepada Bu Rektor agar dalam pelaksanaan pengibasan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heni Prayitno SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Giriwoyo, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru dari SD Negeri 1 Giriwoyo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta kenikmatan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini di Aula SD Negeri 1 Giriwoyo yang tercinta ini dengan kesehatan yang luar biasa dan tanpa aral suatu apapun. Amin. Yang kedua, kami atau saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Heni Prayitno dan Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir di sini, meluangkan waktu panjenengan yang banyak kesibukan sehingga kami sangat-sangat saya sangat-sangat berterima kasih kepada panjenengan semua yang kerso hadir untuk mengikuti kegiatan saya pengimbasan pada siang hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan 2. Bernalar kritis. Ya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah pemaparan tentang profil pelajar Pancasila, di mana kita sebagai guru diharapkan oleh kementerian bagaimana kita nanti mampu untuk mengangkat atau membimbing anak-anak untuk menjadi profil pelajar Pancasila tadi ini. Ada 6 aspek. Kita lanjutkan nih. Ya, di sini nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah, di mana ini adalah gambaran tentang keterkaitan, di mana budaya positif ini di calon guru penggerak atau program guru penggerak itu menggunakan atau berpedoman pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada keterkaitan bahwa budaya positif sekolah itu sebagai profil pelajar Pancasila merupakan poin penting, poin penting pelajar di budaya positif sekolah kita nanti. Kemudian yang menjadi pokok kita sebagai guru, bahwa kita itu ternyata memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak atau guru. Ini kemudian yang terakhir adalah visi guru penggerak. Visi ini yang akan mewujudkan kita bersama bagaimana nanti sekolahan kita menjadi sekolah yang unggul ke depannya nanti. Nah, ini adalah keterkaitan antara modul 1.1 sampai 1.4. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya nanti hanya akan menyampaikan atau memaparkan tentang modul 1.1 dan 1.4. Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak pendidikan di Indonesia. Beliau memiliki pemikiran bahwa kita sebagai guru itu adalah penuntun bagi anak kita. Jadi kita nanti kewajiban kita adalah berpihak pada murid. Itu intinya. Next kita lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa dalam proses menuntun, guru berperan
berperan sebagai pamong yang diharapkan mampu memberi tuntunan atau arahan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya serta mampu untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajarnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan jelas sekali di filosofi Ki Hajar Dewantara menghendaki kita sebagai guru itu adalah sebagai pamong. Guru harus selalu terbuka dan tetap waspada untuk memilihkan potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar peserta didik. Di mana pada era abad 21 ini, guru harus terus bergerak melihat dan mengikuti kodrat zaman yang terus berkembang. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat Bapak Ibu, di era 2021 tahun 2021 ini, abad 21, kita sebagai guru harus pandai-pandai memilih tentang potensi-potensi kultur atau potensi budaya yang dimiliki di Indonesia. Contohnya apa toh? Potensi kultur merupakan sosok yang sangat berperan pada pembentukan karakter murid, yang mana guru harus selalu bersikap positif sebagai bentuk keteladanan bagi anak-anak. Nah, di sini sangat jelas sekali kita sebagai guru adalah contoh bagi anak-anak. Apa yang kita lakukan setiap hari, karakter kita, sikap kita, kedisiplinan kita, ucapan kita, itu adalah contoh bagi anak-anak kita. Jadi di sini kita sebagai guru, marilah kita yang sudah kita lakukan selama ini, saya rasa dari guru SD 1 ini semua alhamdulillah untuk karakter dan sebagainya luar biasa untuk memberikan contoh pada anak-anak. Anak-anak itu selalu mendukung dan mengadopsi apa yang selalu kita lakukan setiap hari. Oh, ternyata Bumala seperti ini dunia. Masuk ke budaya positif. Budaya positif ini adalah modul 1.4, modul terakhir di modul kami saat ini. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah maksud dari budaya positif. Jadi budaya positif yang ada di sekolah kita itu adalah suatu keyakinan atau nilai-nilai atau kebiasaan yang sudah kita lakukan pada siswa kita atau peserta didik kita. Lanjut, budaya positif sangat berperan pada pencapaian visi sekolah, di mana peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dan ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah dalam penerapan disiplin serta perkembangan mutu pendidikan sangatlah penting. Ya, jadi budaya positif ini memang sangat berperan Bapak Ibu ketika penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep disiplin dan 3 motivasi. Kemudian yang kedua, keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, jadi ini adalah 5 budaya positif di sekolah yang harus kita terapkan. Intinya apa? Konsep disiplin itu kan kita memang harus selalu menerapkan dari awal. Saya sendiri sebenarnya sudah selalu berusaha bagaimana saya harus disiplin, datang tepat waktu, terus masuk pada jam yang kita sepakati, pulang juga pada jam yang kita sepakati bersama. Nah, ini adalah konsep disiplin. Nah, saya di sini selaku guru penggerak selama ini sudah berusaha dan semoga kita nantinya juga akan mampu melaksanakan bahwa kita sebagai guru harus disiplin. Membuat kesepakatan atau keyakinan bersama anak-anak yang disampaikan ke orang tua. Saya sudah mencoba untuk disiplin positif, menanamkan 3 motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah contoh-contoh 3 motivasi perilaku manusia dalam penerapan disiplin, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ulangan akhir semester itu saya selalu memotivasi anak
itu. Nggih. Dan ternyata apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu terwujud. Pada waktu kelas 4 saya mengajar kelas 4, itu anak-anak semester akhir nilainya banyak yang 100. Sampai di sini mungkin pertanyaan Bapak Ibu. Boten nggih. Lanjut. Ini tentang keyakinan atau kesepakatan kelas, nggih. Selama ini kita sudah pernah melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas, nggih, atau peraturan kelas. Tapi di dalam CGP, calon guru penggerak, kita hanya diminta untuk meyakini, membuat kesepakatan, bukan aturan. Nggih. Aturan itu berbeda dengan kesepakatan. Identiknya bahwa aturan itu kalau kita melanggar aturan, kita akan mendapatkan hukuman. Identiknya seperti itu. Nah, kalau keyakinan dan kesepakatan ini adalah konsekuensinya apa toh? Kalau kita melanggar, itu perbedaannya antara aturan dan keyakinan atau kesepakatan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik dari apa yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Restitusi. Restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut Gosen tahun 2004. Ciri restitusi yaitu sebuah penawaran, bukan paksaan di dalam memperbaiki kesalahan. Ya, ini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi di sini dalam peran kita sebagai guru itu dalam kita menyelesaikan masalah anak, dalam menyelesaikan masalah anak, kedisiplinan atau apa saja, kita memiliki 3 restitusi. Bagaimana menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang sekiranya pas untuk kita mengajak anak-anak untuk berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan Jadi intinya di sini bahwa menstabilkan identitas itu kita berperan sebagai guru, memberikan ucapan bagaimana anak dimotivasi. Kamu sebenarnya bukan yang selama ini selalu melakukan kesalahan, tidak. Jadi anak itu tidak merasa selalu bersalah. Karena apa? Karena semua anak itu pada dasarnya sering dan pasti melakukan kesalahan. Jadi di sini bagaimana kita berperan menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa tertekan atau sedih, begitu. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini memvalidasi tindakan itu, anak ketika melakukan kesalahan, kita tanya baik-baik, alasannya apa? Mengapa kamu melakukannya ini? Jadi anak itu biarkan berpendapat. Ini loh Bu, saya melakukan ini karena ini. Biasanya anak seperti itu. Nah di sini peran kita wajib untuk memvalidasi tindakan dengan cara menanyakan alasannya apa, kenapa kamu melakukan ini, apa yang kamu butuhkan sebenarnya, Tona. Kenapa kamu melakukan ini, apa yang kamu butuhkan. Itu Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah di sini pertanyaan-pertanyaan ketika anak melakukan kesalahan kemudian kita mendisiplinkannya itu dengan pertanyaan seperti ini. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Jadi ketika anak membuat kesalahan, contohnya kemarin kelas 6 Bapak Ibu, dia ada anak yang melakukan kesalahan, selalu duduk di atas meja. Ada 1-2 anak ketika saya masuk ruang kelas itu duduknya di atas meja. Ini saya selalu memberikan pertanyaan pada anak itu. Apakah kamu tahu bahwa duduk di atas meja itu sudah benar? Dia tahu, ternyata tidak benar. Dia tahu bahwa dia di atas meja itu, duduk di atas meja itu tidak sopan. Dia tahu. Nah, di sini saya
dengan keyakinan kita. Kita kan sudah membuat keyakinan, nah, kita sudah membuat keyakinan bahwa kita harus bersikap sopan santun ketika di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini adalah kalimat-kalimat bagaimana kita mengingatkan pada anak bahwa ketika anak melakukan pelanggaran disiplin, kita ingatkan apa tuh keyakinan kita. Kita datang tepat waktu, bu, keyakinan kita. Tapi kenapa kamu datangnya terlambat? Kita selalu menanyakan seperti itu. Nah, dia punya alasan, bu, karena saya tadi bangunnya kesinian, ibu saya sudah berangkat bekerja, misalkan seperti itu. Lanjutnya, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh dari budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Nah, budaya positif yang pernah saya lakukan dan saat ini saya lakukan pada anak-anak itu adalah piket kelas sebelum dan sesudah pembelajaran. Ketika awal pembelajaran, anak-anak saya tanpa saya suruh pun sekarang sudah berusaha untuk mentaati budaya positif yang kita tanamkan selama ini. Kesepakatan kita bahwa kita membuat ruangan kelas kita adalah ruangan yang selalu nyaman. Jadi ini adalah kegiatan anak-anak ketika piket kelas sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan ini juga Bapak Ibu, kita juga sudah sering panjenengan semua melakukan berdoa bersama ketika mengawali pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Dan saya sangat senang sekali ketika panjenengan semua pada waktu pembelajaran selalu anak-anak terdengar dengan keras. Ada doa yang diucapkan Bu Lutfi, ada yang diucapkan dan ada juga yang di dalam hati. Dan kebanyakan kita selalu menggunakan ucapan doa itu diucapkan. Ini pada dasarnya hanya membimbing anak-anak agar mereka tahu, oh ini loh doanya. Kalau kita ucapkan, mungkin dengan pemikiran kita akhirnya kita akan menghafalkan doa-doa itu. Kalau dalam hati kadang cuma ngalamun, ngaten nggih. Ya, ini adalah kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Di SDN 1 Giriwoyo kita sudah melaksanakan budaya positif salat duha bersama Bu Lutfi. Nah, ini monggo kita kembangkan kembali, kita ajak kembali anak-anak untuk menggiatkan budaya positif sholat duha bersama. Bagaimana anak-anak meningkatkan religiusitas mereka, agar keimanan terus karakter mereka terbimbing kembali dengan cara budaya positif ini, sholat duha bersama. Monggo kita kembali galakkan untuk sholat bersama duha atau sholat pulang jamaah itu. Ini adalah contoh di sekolah kita juga budaya positif pembiasaan literasi di perpustakaan sekolah. Nah, ini sangat luar biasa ketika anak memiliki kemauan bagaimana mereka tanpa disuruh pun mencari gurunya. Bu, Pak, saya pengen ke perpus baca-baca. Kita fasilitasi Bapak Ibu, kita layani bahwa anak mempunyai keinginan, mempunyai kemauan untuk belajar di perpustakaan. Ini sangat-sangat luar biasa. Sekarang ini kan kita galakkan bagaimana pembiasaan literasi. Nah, disinilah ketika anak mau pergi ke perpus untuk membaca, monggo kita fasilitasi, kita layani apa yang mereka inginkan agar hal positif positif ini bisa berlanjut. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah kita saya khususnya interklinik dulu adalah contoh bagaimana saya melakukan kegiatan pembelajaran outdoor. Dulu pada waktu saya kelas 4, mengajar kelas 4 itu saya sering melakukan kegiatan outdoor Pak Heninje. Tidak hanya belajar di dalam ruangan, tapi kita ajak anak-anak itu belajar lebih kreatif, menyenangkan di luar kelas. Ini pada waktu itu kegiatan ke Pantang sebelah sana di sekitar sekolah
kita, jadi tidak jauh-jauh kita untuk melakukan pembelajaran outdoor. Ini ke Padang untuk mengetahui bagaimana tinggi rendah suatu kondisi tanah atau bumi. Kemudian ini yang kemarin saya lakukan untuk aksi nyata saya di CGP, bahwa saya melakukan kegiatan ke Polsek Giriwoyo, dan alhamdulillah Pak ini di sana saya dan anak-anak itu diterima dengan luar biasa damai Pak Kapolsek dan bawahannya, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Heni yang sudah memberikan izin pada kami untuk melakukan kegiatan outdoor silaturahim, mengetahui apa yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, ini adalah budaya positif membuat kesepakatan, menggunakan aplikasi Canva. Monggo Bapak Ibu, aplikasi Canva itu sangat luar biasa, membuat kita lebih kreatif, lebih inovatif. Nah, ini juga saya buat menggunakan Canva. PPT ini menggunakan Canva. Alhamdulillah dengan CGP ini saya mampu dan bisa akhirnya, karena memang dipaksa harus bisa. Kalau kita tidak dipaksa untuk bisa, kita tidak akan melakukannya. Karena apa? Karena kita merasa sudah nyaman. Ngapain juga pusing-pusing gawe koyong ini nempel-nempel ke. Nah, itu jadi saya harapkan Bapak Ibu monggo untuk lebih kreatif lagi dalam menggunakan pembelajaran. Sakit menggunakan Jamboard untuk pembelajaran, atau menggunakan Canva atau KineMaster. Banyak sekali aplikasi yang bisa mendukung kita dalam pembelajaran. Monggo nanti kita bisa belajar bersama untuk ini. Saya juga baru pemula, dulu Bu Mala, Bu Nia, Pak Joko juga sudah pernah melakukan ini, ikut diklat ya, pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, ini saya otodidak, alhamdulillah, karena kerja keras saya akhirnya saya mampu untuk membuat PPT ataupun pembelajaran dari Canva agar lebih menarik. Nah, ini adalah contoh kesepakatan yang saya lakukan Pak Heni kemarin untuk semester 2 tahun ini, bahwa yang pertama, anak itu berpakaian rapi, memasukkan baju dan bermasker. Kemudian kesepakatan anak-anak hadir tepat waktu. Yang ketiga, menghargai guru dan teman. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Dan kelima, berkata dan bersikap sopan pada guru dan teman. Ini adalah kesepakatan kami yang kami buat bersama anak-anak di semester 2 kemarin. Alhamdulillah, anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak pada waktu semester 1 Pak Heni. Jadi semester 1 itu memang karena PJJ lama tidak bertemu, akhirnya pada waktu pembelajaran PTM itu banyak anak yang bersikapnya luar biasa. Itu tadi, ada yang naik meja duduknya, ada yang kalau ngomong seenaknya sama teman, ada yang bully katanya, oh si botak, ada yang seperti itu Pak Heni. Dan disinilah saya mengharapkan anak-anak memberikan kesepakatan ini agar anak-anak selalu meyakini, iki loh yang harus saya yakini, konsekuensinya apa. Nah, itu nanti kita buat bersama di kelas nanti ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah ujung dari pengimbasan saya pada siang hari ini. Alhamdulillah, ini yang terakhir bahwa guru bergerak Indonesia maju. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bergerak mulai dari awal, bareng-bareng berkolaborasi mewujudkan transformasi pendidikan khususnya di Kecamatan Giriwoyo. Ngaten. Nah, dari sini berakhirnya pengimbasan saya. Saya sangat berterima kasih sekali pada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan dan menyaksikan apa yang sudah saya paparkan di sini. Semoga apa yang saya paparkan di sini, saya imbaskan panjenengan itu bermanfaat pada panjenengan dan kita semua untuk merubah, untuk lebih, untuk meningkatkan kembali bagaimana peran kita sebagai guru, bagaimana sekolah kita lebih maju, dikenal di Kecamatan Giriwoyo seperti tahun-tahun yang lalu yang luar biasa. Jadi, ngantar Pak ini cukup sekian dari saya, atau mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan semua ngantar? Betul ya? Alhamdulillah, berarti saya sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi tugas saya di sini. Kalau ada kata, tutur kata dan sikap saya yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.